Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mata air sejati. Saudara-saudari, Injil hari ini menggambarkan kepada kita apa yang selama ini menggerakkan hidup manusia. Kerjasama antara kehendak kuat dan kerja keras manusia dengan rahmat Tuhan. Yesus bertanya kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, "Kamu mau sembuh?" Mungkin ada yang berpikir ini adalah pertanyaan konyol yang tidak perlu ditanyakan. Tetapi bukan tidak mungkin kondisi yang telah lama dialami oleh orang itu membuat situasi menjadi berbeda. Bisa jadi ia telah menyerah kepada sakitnya dan tidak peduli apa-apa lagi. Jawaban cepat orang sakit itu mengungkapkan kepada kita harapan yang masih tersimpan. Inilah pintu masuk rahmat. Lewat pintu inilah Yesus bisa menawarkan rahmatnya. Yesus mulai bekerja. Ia memberi perintah kepada orang itu. 3 hal sepele yang diperintahkan Yesus. Pertama, bangun. Kedua, mengangkat tilam. Dan ketiga, berjalan. Dari peristiwa penyembuhan ini
menjadi nyata bahwa pertama, Yesuslah pusat penyembuhan orang sakit, baik jasmani maupun rohani. Air di kolam Bethesda yang dikeramatkan dan juga semua sumber mata air di tempat-tempat pesiaran itu tetap air saja. Ia tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Yang bisa menyembuhkan adalah iman seseorang kepada Tuhan. Maka Yesuslah mata air sejati, sang penyembuh dari dosa maupun dari berbagai penyakit. Kedua, kita yang sudah terjebak dan terbelenggu oleh kebiasaan dosa hingga jiwa kita lumpuh walau sudah 38 tahun atau bahkan seumur hidup kita, tetap bisa sembuh dan lepas dari ikatan dosa asal kita mempunyai semangat dan tekad untuk bertobat. Kuasa dan kasih Allah kepada orang berdosa tetap besar. Tuhan tetap menantikan kita untuk pergi kepadanya, untuk bertobat. Semangat dan tekad kita bersama-sama, bersama belas kasih Allah dan belas kasih Tuhan dan rahmat Allah, itulah yang memampukan kita untuk tetap berjalan dan mengangkat tilam kita setelah disembuhkan Yesus dari kelumpuhan dosa kita. Saudara-saudari, orang lumpuh itu sudah 38 tahun lamanya terbaring di pinggir kolam. Tak ada seorang pun yang menolong. Mengapa? Karena setiap orang hanya ingin dipenuhi kebutuhannya. Maka kehadiran Yesus adalah berkat bagi si lumpuh itu. Ia mengalami cinta Allah dengan cara yang unik dan tak terduga. Inti kisah penyembuhan di Bethesda adalah pentingnya kesabaran dalam memikul salib kehidupan. Tuhan senantiasa memberi jalan dengan caranya sendiri. Yang menjadi persoalan ialah apakah kita cukup sabar dan setia memikul salib kita? Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.